Di kolam Bethesda, atau setidaknya di penggalian kolam Bethesda, tersembunyi di balik bayang-bayang tembok kuno Yerusalem, terdapat tempat bertemunya sejarah, misteri, dan iman. Kolam Bethesda, yang disebutkan hanya secara singkat dalam Injil Yohanes, telah lama menjadi sumber perdebatan, skeptisisme, dan kekaguman. Apakah itu sekadar pemandian umum, tempat pembersihan ritual? Atau apakah itu, seperti yang dijelaskan dalam kitab suci, berfungsi sebagai panggung untuk salah satu mujizat Kristus yang paling luar biasa? Selama berabad-abad, kaum skeptis menganggap kisah Injil tentang Bethesda sebagai fiksi dengan menunjukkan bahwa tidak ada catatan arkeologi yang mengonfirmasi keberadaannya. Banyak yang mengklaim bahwa itu adalah rekayasa metaforis, suatu alegori yang diciptakan oleh umat Kristen awal untuk menekankan pembaharuan rohani, bukan suatu tempat yang sebenarnya. Namun kini, berkat penggalian selama puluhan tahun, para arkeolog telah menemukan bukti yang tidak hanya mengesahkan deskripsi Alkitab dengan sangat rinci, tetapi juga menyingkap lapisan makna yang lebih dalam. Lapisan yang menantang ketidakpercayaan modern dan memaksa bahkan ateis yang paling keras sekalipun untuk mempertimbangkan kembali. Sebelum kami mengungkap kebenaran mengejutkan tentang kolam Bethesda dan penemuan yang membuat para arkeolog terdiam, mohon luangkan waktu sejenak untuk berlangganan saluran kami. Dengan melakukan hal ini, Anda tidak akan pernah kehilangan wahyu yang menakjubkan dari sejarah, arkeologi, dan iman yang terus membuktikan lagi dan lagi bahwa Alkitab benar selama ini. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan berjalanlah. Dalam Yohanes pasal 5, kita menemukan kisah yang telah memukau orang percaya dan membingungkan orang skeptis selama 2000 tahun. Injil menggambarkan seorang pria yang telah menderita selama 38 tahun, menunggu di samping kolam Bethesda untuk kesembuhan. Menurut beberapa terjemahan, malaikat Tuhan mengaduk air kolam itu, dan siapapun yang masuk pertama kali setelah kolam itu bergolak akan disembuhkan secara ajaib. Namun, naskah-naskah awal Yohanes tidak mencantumkan penjelasan malaikat dan hanya menyebutkan gerakan air yang misterius. Rincian ini meninggalkan kita dengan pertanyaan yang mendesak. Apa yang menyebabkan air teraduk? Dan yang lebih penting, pelajaran rohani, apa yang diajarkan Kristus ketika ia memilih kolam ini dari seluruh Yerusalem sebagai tempat untuk menunjukkan kuasa ilahinya. Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem pada suatu hari raya. Ia memasuki Bethesda dan memperhatikan orang lumpuh itu ketika ia bertanya, "Maukah engkau disembuhkan?" Pria itu mengeluh karena tidak ada seorang pun yang membantunya masuk ke dalam air saat air bergerak. Dengan otoritas ilahi, Kristus menjawab, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan berjalanlah." Dan seketika itu juga, orang itu sembuh. Tindakan sederhana, namun mendalam ini mengungkap lebih dari sekadar pemulihan fisik. Itu menunjuk kepada Yesus sendiri sebagai sumber penyembuhan sejati, air hidup yang membersihkan, memperbarui, dan memberikan kehidupan kekal. Untuk memahami kolam Bethesda, pertama-tama kita harus mundur ke budaya Yerusalem kuno. Peziarah yang berbondong-bondong ke bait suci diharuskan menjalani pemurnian ritual. Hal ini dilakukan dengan cara direndam dalam mikvah, yaitu pemandian ritual yang diisi dengan air hidup, yaitu air yang mengalir dari mata air alami, hujan, atau sungai. Bethesda memiliki lokasi yang sempurna untuk tujuan ini. Para arkeolog telah mengungkap dua kolam besar yang berdampingan, dipisahkan oleh barisan tiang di tengah, yang digambarkan dalam Yohanes 5 ayat 2 sebagai 5 serambi. Setiap kolam berukuran setengah lapangan sepak bola, yang luasnya hampir sama dengan luas lapangan sepak bola modern. Tangga dan pendaratan lebar turun ke dalam air, menampung kerumunan jemaat yang mencari pembersihan ritual sebelum memasuki pelataran bait suci. Kolam utara diisi dengan air hujan dan limpasan, sedangkan kolam selatan seringkali menampung air yang tergenang. Dengan cerdas, sebuah lubang yang diukir di dinding tengah memungkinkan air tawar dari kolam utara mengalir ke cekungan selatan. Ketika dibuka, aliran air yang tiba-tiba ini menimbulkan penampakan yang meresahkan atau menggelegak, sebuah fenomena yang ditafsirkan oleh para peziarah
sebagai sesuatu yang supranatural. Apa yang dilihat orang-orang sebagai gerakan malaikat mungkin sebenarnya adalah penyegaran ritual dengan air yang mengalir di antara kolam-kolam. Namun, bagi mereka yang beriman, efeknya tidak kalah ajaib. Itu melambangkan transformasi. Air yang tergenang dijadikan kehidupan, air yang kotor dijadikan bersih, dan air yang rusak dijadikan utuh. Selama berabad-abad, kritikus agama Kristen bersikeras bahwa deskripsi Yohanes tentang Bethesda adalah fiksi. Tidak ada sejarawan kuno yang menyebutkan kolam seperti itu. Tidak ada catatan di luar Alkitab yang menyebutkan 5 serambi. Kaum skeptis berpendapat bahwa Yohanes mengarang adegan tersebut untuk tujuan simbolis, menunjuk kepada 5 serambi sebagai metafora untuk 5 kitab Musa. Dengan mengingat latar sejarah ini, kita kembali ke mujizat itu sendiri. Bayangkan pemandangannya. Ratusan orang sakit, lumpuh, dan buta berkumpul di sepanjang tangga, menunggu air bergerak. Harapan bercampur dengan keputusasaan saat mereka merindukan kesembuhan yang mungkin tidak akan pernah datang. Di tempat keputusasaan inilah Yesus berjalan. Tidak seperti orang lain, dia tidak menunggu airnya bergolak. Dia tidak bergantung pada ritual. Ia langsung menuju inti penderitaan, mengucapkan kata-kata yang mengandung kekuatan penciptaan itu sendiri. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah. Penyembuhan pria itu berlangsung cepat dan tuntas. Tidak dibutuhkan air. Tak ada ritual yang dapat dibandingkan. Yesus menunjukkan bahwa dia sendiri adalah penggenapan dari apa yang dilambangkan Bethesda. Dia adalah air hidup yang sejati, lebih besar dari mikvah manapun, lebih besar dari bait suci itu sendiri, seperti yang dinubuatkan Yesaya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memperbarui kekuatan mereka. Mereka akan terbang tinggi bagai Raja Wali dengan sayapnya. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah, dan mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Tertulis dalam Yesaya 40 ayat 31. Namun, keajaiban tidak berakhir di sana. Pertunjukan itu dilakukan pada hari Sabat dan langsung menimbulkan kontroversi. Para pemimpin Yahudi menuduh orang yang disembuhkan itu melanggar hukum dengan membawa tikarnya. Fokus mereka pada tradisi membutakan mereka terhadap kenyataan luar biasa di depan mata mereka. Seorang pria yang lumpuh selama 38 tahun kini dapat berjalan. Yesus sering memilih hari Sabat untuk penyembuhannya, bukan untuk memprovokasi, tetapi untuk mengungkapkan. Hari Sabat, yang seharusnya menjadi hari pembaharuan dan berkat, telah direduksi menjadi aturan-aturan yang tak ada habisnya. Dengan penyembuhan pada hari ini, Yesus mendefinisikan ulang tujuannya. Sabat adalah untuk kehidupan, pemulihan, dan persekutuan dengan Tuhan. Kolam Bethesda lebih dari sekadar situs arkeologi. Itu adalah perumpamaan rohani yang ditulis di batu. Kita masing-masing, dengan cara tertentu, telah menunggu di tepi kolam kita sendiri, merindukan perubahan, penyembuhan, atau pembebasan. Kita seringkali mencari sumber yang salah, dengan meyakini bahwa jika saja keadaan berubah atau seseorang mendukung kita, kita akan menjadi utuh. Tetapi Yesus menanyakan pertanyaan yang sama kepada kita masing-masing. Apakah Anda ingin sembuh? Dia mengabaikan alasan-alasan dan keterbatasan kita dan sebaliknya memberikan kita kekuatan untuk bangkit, berjalan, dan menjalani kehidupan yang baru. Air dosa, keputusasaan, atau ketidakpercayaan yang tergenang tidak dapat menandingi derasnya aliran kasih karunia-Nya. Melalui penebusan dosanya, bahkan kematian itu sendiri kehilangan sengatnya. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 22. Setelah bertahun-tahun melakukan penggalian, para arkeolog tidak hanya menemukan lokasi Bethesda yang sebenarnya, tetapi juga mengungkap anak tangga tempat orang lumpuh itu mungkin pernah duduk, lubang yang menyalurkan air di antara kolam-kolam, serta tempat para peziarah menunggu. Berdiri di sana hari ini, seseorang dapat melihat dengan mata kepala sendiri apa yang pernah disangkal oleh para kritikus. Kisah Injil bukan sekadar metafora. Itu adalah sejarah yang diukir di batu, dikonfirmasi oleh sains dan diterangi oleh iman.
Alkitab benar, dan penemuan Bethesda merupakan bukti bahwa kata-katanya dapat dipercaya, rinciannya dapat diandalkan, dan pesannya kekal. Arkeologi mungkin menemukan batu dan anak tangga, tetapi Kristuslah yang membuatnya menjadi hidup. Kolam Bethesda berdiri sebagai pengingat bahwa iman dan sejarah bukanlah musuh, melainkan sahabat yang saling menguatkan. Bagi mereka yang ragu, batu-batu itu berteriak. Bagi mereka yang percaya, airnya masih bergolak, bukan dengan misteri, melainkan dengan janji kekal Kristus, air hidup yang sejati. Dan hari ini, seperti di Yerusalem 2000 tahun yang lalu, Dia berbisik kepada kita semua, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan berjalanlah.